Hai guys, balik lagi nih di channel YouTube saya. Hari ini kita mau bahas mengenai manajemen resiko perusahaan. Gimana? Menarik gak sih topiknya hari ini? Yuk kepoin yuk. Follow ya videonya ya. Duh, apaan sih, Ti? Kagak jelas ini lagi. Apaan sih? Biasa, lo tau lah siapa nanya kagak jelas soal manajemen risiko. Kan gua kagak paham. Nih, biasa dia. Kan gua gak ngerti apa hubungannya sama budget ya. Budget yang tahun ini. Iya, dia nanya-nanya soal manajemen risiko. Kan gua gak pernah tahu ya. Gimana dong? Gimana ya? Gua balas apa ya enaknya? Minggu lalu sih gue tuh baru belajar tentang manajemen risiko. Gitu. Nah mungkin bisa ngebantu. Coba dong. Coba cek dong. Gimana? Jadi gimana sih, Fer? Manajemen risiko itu apa? Manajemen risiko itu adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan ancaman yang mungkin terjadi pada perusahaan, ya kan? Oke. Strategi manajemen risiko itu bermanfaat untuk apa? Pengambilan keputusan bisnis. Jadi kalau kita gagal mengelolanya akan berdampak buruk terhadap tata kelola perusahaan. Oke, dari sini gue paham. Terus habis tujuannya apa? Tujuannya apa? Pertama, melindungi perusahaan dari kerugian. Yang kedua, membantu membuat kerangka kerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kinerja bisnis, mendorong perusahaan lebih proaktif dalam mengambil langkah untuk menghindari ancaman. Oke. Yang keempat, membantu proses monitoring terhadap efektivitas strategi perusahaan. Oh, gitu. Nah, sekarang gimana nih caranya, langkah proses manajemen resiko corporate? Makanya kan. Jadi faktor resiko itu ada beberapa nih, resiko ekonomi, teknologi, hukum, lingkungan, regulasi, geopolitik, sosial budaya, ya kan? Ini resikonya kan. Jadi langkahnya itu gimana? Pertama, identifikasi resiko dulu, kita identify. Kedua, kita analisa. Analisa. Yang ketiga, dievaluasi. Yang keempat, mitigasi resiko. Terus yang terakhir baru kita pantau resikonya. Gitu. Nah, untuk contoh ya, kita ambil nih salah satu perusahaan. Perusahaan ya. Ini perusahaannya udah go public nih, makanya kan datanya juga komplit kan di sini. Nih, si perusahaan itu ya Bun ya, dia sudah mengidentify nih resiko di dia apa aja di sini. Nah, di sini juga udah jelas nih, dia udah identifikasi resikonya dalam hal apa gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa lihat nih resikonya itu berdampak pada apa aja di sini nantinya. Sebentar ya, kita lihat dulu nih. Nih, di sini contohnya nama company-nya Pelayaran Lautan Semesta. Dia sudah mengidentify di sini. Katanya faktor risiko itu dalam menjalankan kegiatan usaha, perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Jadi resiko itu harus dikelola dengan baik dan akuntabel. Untuk itu, perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Di sini dia udah mengidentify nih resiko-resikonya dia, resiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan. Ada 9 nih Bon, dia identify. Pertama, risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan. Ini kan perusahaan itu kan, pelayaran kan. Yang kedua, resiko kendala teknis dan non teknis. Yang ketiga, resiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Yang keempat, resiko
kondisi alam dan bencana alam. Mm-mm. Kelima, resiko kecelakaan maritim. 6, resiko persaingan. 7, resiko investasi atau aksi korporasi. 8, resiko perubahan teknologi. Terakhir nih, resiko terhadap cost of run pada kegiatan operasional. Nah, dari 9 ini, yang mana nih mendekati resiko yang question sama dia? Tunggu. Kayaknya sih yang nomor 9 deh, Fer. Jadi Yang resiko terhadap cost of run itu. pada kegiatan operasional ya. Tapi gue nggak paham tuh gimana ya. Ini nih, yang resiko terhadap cost overrun pada kegiatan operasional. Nah, perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memerlukan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Akan tetapi, biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut memiliki kemungkinan melebihi dari perkiraan awal atau budgetnya kan, sehingga muncul biaya-biaya tambahan yang membebani perseroan, sehingga apa? Memberikan dampak negatif finansial bagi perseroan. Nah, mungkin ini kali ya yang mungkin dia tanya ya mengenai manajemen resikonya itu. Nah, ini kan relate sama budget nih yang lagi di prepare kan. Mungkin dia itu lebih konsen takutnya budget kita tuh kekecilan gitu loh. Karena apa? Budgetnya itu nggak sesuai dengan ini budget kan misalnya di sekarang tahun 2023 kan. Nah, takutnya jadi kita mesti masukin nih apa aja ya yang di 2023 itu kos-kosnya harus kita masukin di setiap unit-unit usaha ini sehingga budgetnya itu tepat gitu. Jadi kan nggak melebihi si at the end itu budgetnya tepat sehingga resultnya pun sesuai kan dengan yang ada di budget kan. Kalau seandainya dia budgetnya nggak tepat, costnya ternyata lebih tinggi, otomatis kan ngaruh di resultnya at the end di net profitnya kita kan, gitu loh. Jadi kalau seandainya gini nih Bon, lebih jelasnya mungkin kalau kita lihat dari balance sheet ya. Dari balance sheet kita, kalau seandainya si cost ini ketinggian, costnya ketinggian, sementara berarti apa? Untuk segi balance sheet ada cash ya, otomatis cash kita apa? Turun dong, bener gak? Karena apa? Kita ngeluarin uang lebih banyak kan, cash kita turun. Pada saat cash kita turun, otomatis kita kan costnya tadi kan bertambah. Kita gimana nutupinnya? Otomatis apa? Kita mungkin ngelon ya. Kita loan nih, kita pinjaman. Berarti apa? Account payable kita naik di sisi apa? Borrowing ke bank kan, itu tinggi. Nanti ngaruhnya kemana lagi? Selain itu coba. Berarti selain itu kemana lagi ya Fer? Ya mungkin dari sisi account payable tinggi juga dong, karena kan kita ada nggak mengakui hutang kan ke sisi supplier kan. Nah ini kan ngaruhnya selain balance sheet ngaruh kemana lagi? Ngaruh ke FS kita kan, PL kan, ke PL berarti sisi sales mungkin sales kita segitu-gitu aja kan. Sementara berarti sisi COGS kita tinggi. Berarti GP kita rendah kan, GP rendah. Terus kalau kita ngelon sama bank, otomatis apa? Biaya interest kita tinggi, ya nggak sih? Biaya interest kita tinggi. Biaya interest tinggi, OPEX juga mungkin akan tinggi kan berarti kan? Kan biaya tadi dari bisa masuk ke COGS, bisa masuk ke OPEX tuh, ya nggak dia biar tadi yang kita nggak tepat lah estimasi antara si realnya sama budgetnya kita. At the end apa? Net profit kita kan jadi kecil ya. Yang tadi kita budgetin berapa, at the end hasilnya tuh kecil banget. Jadi kan nggak sesuai sama ekspektasinya company di situ. Oke, berarti mungkin bisa gue cek dari sisi costnya ya. Nah, jadi makanya mungkin pada saat kita kirim estimasi, misalnya kita kan minta ke bisnis kan, berapa sih costnya tahun ini? Nah itu tuh mereka harus masukin semua semua hal-hal yang terkait sama bisnisnya dia, proyeksinya dia tuh, mungkin dia kedepannya dia ada biaya misalnya entah biaya untuk proyek yang baru ya nggak di tahun-tahun yang sekarang kan. Nah orang bisnis harus masukin tuh semua biaya-biayanya. Begitu. Iya sih, betul. Karena once kita itu lupa, jadi nanti kegedean costnya. Jadi kan mengganggu stabilitas company dong di situ kan. Oke. Cukup nggak? Iya, ngerti deh kan gue. Siap. Thank you. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko. Semoga bermanfaat ya. Untuk nextnya, tunggu video selanjutnya dari saya dengan topik yang lebih menarik lagi. Keep watching. Thank you, bye.